Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan untuk Agustus 2021 dan ini untuk zodiak Libra. Oke, Libra, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karirnya kamu. Dan energinya bisa terbalik, bisa energi kamu ya, atau seseorang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan, berarti memang bukan untuk kamu. Oke. Dan pembacaan ini bisa udah terbaca di Juli ini karena aku bacanya masih di Juli ya, walaupun untuk Agustus. Oke, dan kalau kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan klik link di bawah sini untuk kamu bisa lihat price listnya atau daftar harga atau daftar pembacaan personal yang aku buat. Oke, kamu lihat price listnya di sana. Oke, baru kamu bisa tentukan untuk kamu pilih pembacaan apa. Jadi kamu nggak perlu untuk hubungi aku duluan baru bertanya mana, padahal udah terang-terang ada di website aku. Jadi please untuk belajar cari tahu dulu sebelum kamu mempertanyakan sesuatu hal yang memang udah ada di sana. Ya, aku rasa aku udah cukup jelas memberitahu di sana ya. Cuman tinggal kamunya yang ingin mencari tahu apa enggak. Oke. Untuk Libra, Agustus 2021. Ada man, tahu lelaki, tahu pria. Lalu ada cross atau manusia, itu tadi ini cross atau salib. Wow, Libra. Dan ada house. Dan di the bottom of the deck ada clouds. Oke. Ada hal yang sangat membebani kamu di sini, Libra, entah kamu ataupun dia, siapapun di sini merasa dia seperti bukanlah seorang manusia. Seseorang di sini merasa terlalu banyak beban kesakitan yang dia punya, dia terlalu banyak kesakitan yang dia alami, ya. Jadi hidup dia itu, aku harus bilang, banyak banget ilusi ketakutannya. Ngerasa kesakitan, trauma, yang menjadikan ilusi dalam hidupnya yang kayak ngelihat semua orang itu hanya nyakitin, semua orang itu hanya ngecewain. Ya, nggak ada orang yang benar-benar mengerti, nggak ada orang-orang yang benar-benar memahami. Ya. Dan juga aku ngeliat di sini adalah dimana seseorang ngerasa dia seperti nggak hidup. Ya. House di sini aku ngerasain seseorang seperti pergi dari hidupnya, dalam artian dia nggak ngerasakan hidup, ngerasakan kebahagiaan, ya dia nggak ngerasain itu, ngerasa dia jauh dari rumah, bisa memang benar-benar secara realita jauh dari rumah, dalam artian dia memang merantau ataupun kamu merantau di sini, ya. Kita lihat tarotnya. Oke, ada jump card, jauh banget melayangnya. Oke. Ada Temperance, ada energi Sagittarius bermain kencang, kemungkinan kamu punya Sun, Moon, Rising atau Venus di ataupun
Jupiter bahkan Saturn di Sagittarius ya. Kucing aku ya. Oke. Lalu ada The Tower. Wow. Dan ada Hangman. 3 major arcana langsung muncul. Dan 4 Strength. Wow. Ini bisa jadi masa-masa yang memberatkan ya. Pertengahan tahun yang memberatkan untuk kamu. Libra ya. Aku nggak tahu kenapa, cuman pertengahan tahun ini sangat bermakna banget untuk kamu. Entah membawa banyak kenangan atau memang pertengahan tahun ini membuat kamu mengingat siapa diri kamu yang sebenarnya, yang sekarang kamu nggak mau terima ya. Seperti aku bilang tadi, ini bisa ngarah kemana aja ya, entah percintaan, keuangan ataupun karir. Dan sorry kalau memang tadi aku nggak bilang ya, karena terlalu sering ngomong hal itu jadi kadang aku melewatkannya. Lalu ada Ace of Pentacles. Wow. Masa-masa ini memberatkan, memberikan banyak pelajaran dan memberikan banyak ruang untuk berkembang. Dan ruang untuk berkembang artinya adalah begitu banyak perubahan. Dan begitu banyak perubahan artinya begitu banyak adaptasi yang harus kamu buat ataupun dia buat dalam hidup ini. Yang bisa jadi jauh dari zona nyaman, berbeda, sangat berbeda jauh. Ya. Dan menjadi beban tersendiri dalam hidup. Kamu yang biasanya stuck dalam hidup ini bisa jadi enggak bisa benar-benar mengenal siapa diri kamu karena begitu banyaknya perubahan ini tadi yang kamu ngerasa seperti bukan diri kamu. Aku ngerasain seseorang sih menjadikan kesakitan dia sebagai identitasnya dia ya, dan saat kesakitan itu ingin hilang atau ingin pergi justru ngerasanya aneh ya. Seven of Pentacles. Dan apa yang kulihat juga di sini, membuat perubahan dalam artian kebiasaan yang dulu baik bisa menjadi kebiasaan yang buruk. Ya, seseorang di sini ya sangat berpegang erat dengan egonya tentang kesakitan, kekecewaan yang sudah terjadi. Kayak aku udah tahu aku harus gimana, aku tahu hidup aku, dan aku nggak akan biarkan orang lain buat aku sakit, buat aku kecewa ya. I know myself gitu ya. Dan ya aku nggak mau siapapun mendikte hidup aku lagi ya. Jadi ya keras seperti itu. Hierophant. Ini orang yang berusaha banget untuk menyeimbangkan diri, orang yang sebenarnya sering tidak seimbang. Jadi dia berusaha kayak dia capek udah nggak seimbang hidup dia, jadi dia bakal memilih satu jalan terus. Jadi bisa dia bakal terus cenderung ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri. Bayangkan kalau kamu selalu jalan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, kamu bakal kembali ke dimana kamu mulai atau kamu bakal stuck di tempat yang sama. Karena kalau kamu ngambil kiri terus, kamu hanya sedang jalan di tempat, sedangkan gak ada perubahan yang kamu ambil. Kamu gak mencoba jalan lurus ataupun mencoba ngambil arah kanan ya. Jadi seseorang di sini memasuki masa spiritual banget sebenarnya. Itulah kenapa ketidakjelasan dalam hidup ini membuat dia sangat sakit, berat banget untuk dia jalani. The Emperor pula, dan ada The Empress. Waktunya dia untuk blossoming, waktunya dia untuk bermekaran, waktunya dia untuk ya menunjukkan siapa diri dia sebenarnya. Cuman ya itu tadi aku bilang ya, ada kesedihan mendalam di sini, ngerasa sedih, kecewa, sendirian,
ngerasa kosong. Itulah kenapa digaungkan banget egonya ini untuk ngerasa lebih baik, ngerasa enjoy, ngerasa bahagia. I'm okay gitu ya, kayak biarkan aku sendiri, aku tahu yang terbaik untuk aku, jangan menikte lah, jangan menilai aku lah gitu. Biar kalau aku salah pun biarin aja gitu. Energinya kayak gitu ya ngasih liatnya. Sebenarnya justru aku ngeliat sebenarnya bukan kayak biarlah gitu, kayak please, kayak secara tersirat dia itu pengen bilang please help me gitu, I need you to heal me. Jadi orangnya sebenarnya secara tidak sadar minta kamu untuk menyembuhkan dia, walaupun dia nggak sanggup mengatakan itu. Energi dia mengatakan itu ke aku ya. Queen of Swords, lalu ada Knight of Swords, dan ada Page of Swords. Wow, it's not good ya. Aku ternyata nggak dalam kondisi yang baik, dia pengen bilang kayak gitu. Ternyata aku nggak dalam posisi yang aman, nyaman. Aku hanya dalam posisi yang apa ya, defense mechanism gitu ya. Aku pengen aku bisa, aku pengen, aku tuh nggak tahu, aku tuh pusing. That's it energinya ya. Aku muak dengan semua ini, aku capek gitu untuk mengikuti rasa aku yang ternyata nggak berkesudahan gitu ya. Aku nggak bisa ngehandle rasa aku nggak bisa apa ya, yakinkan diri aku gitu. Ada apa dengan aku ini gitu, please tolong aku jika memang kamu mengerti, paham akan keadaan aku nggak tahu harus gimana. Jadi ya aku lebih memilih ya kayak gini, udah sakit sih, merasa terhianati, kecewa dengan diri sendiri ya. Knight of Pentacles, lalu ada Ten of Pentacles. Orang ini masih belum benar-benar punya self commitment ya. Self commitment itu adalah kondisi di mana seseorang mampu berkomitmen dengan diri dia sendiri, mengenali diri dia sendiri, dan dia belum mengerti dan mengenali siapa diri dia. Dan sulit bagi seseorang jika dia bisa memberikan komitmen ke orang lain, namun dianya nggak punya, itu berarti dia belum punya self commitment sebenarnya. Dan apa yang dia berikan hanyalah sebuah, bukan hanyalah, namun dia dia sebenarnya memberikan sebuah harapan yang menyakitkan diri sendiri ataupun pasangannya nantinya. Jadi ini kuat banget ke percintaan ya. Sayang dan cinta terlihatnya akhirnya menyakitkan, padahal enggak sama sekali ya. Seven of Cups, jadi seseorang ngerasa dia udah digantikan, dia nggak berharga ya, dia ngasih lihat kalau dia mudah aja digantikan oleh orang lain gitu ya. Dan dia bisa membicarakan itu ke semua orang, share dengan semua orang, dan justru hanya membuat keadaan dia makin runyam ya. Padahal aku bisa bilang kebanyakan memang ilusi, ketakutan dia, trauma dia, dan kehilangan dia yang memberikan efek kalau dia benar-benar kehilangan ya. Oke, kita lihat tarotnya. Tarot keduanya untuk Libra. Oh, ada Death,
langsung that yang muncul. Atau energi Scorpio, dan ada Leo atau strength. Kekerasan hatimu hanya akan membawa kesakitan yang makin dalam. I'm sorry to say this ya. Kalau kamu masih menggenggam erat kesakitan, kamu gak akan kemana-mana. Kalau kamu masih keras kepala, hanya memilih satu jalan dalam hidup ini, ya, kamu akan sakit. Karena kehidupan ini selalu berproses, kehidupan ini selalu bertransformasi, kehidupan ini selalu ada perubahan. Kalau kamu stuck di situ, kamu gak akan bisa survive, gak akan bisa bertahan hidup. Ya, Queen of Wands. Berharap keadaan akan membaik tidak akan pernah benar-benar bisa membaik kalau kamu gak berbuat apa-apa. Ya. Lalu the Five of Cups. Tidak akan ada perubahan berarti dengan hanya duduk diam, berharap, ataupun duduk diam hanya mengingat apa yang udah kamu buat dulu. Ya. Ini bukan masalah yang dulu, ini tentang apa yang terjadi saat ini. Dan apa yang terjadi di masa depan itu bukan tanggung jawab kita. Ya, it's out of our control. Namun apa yang terjadi saat inilah yang menjadi kontrolnya kita. Ya. Jadi untuk apa kita menyibukkan diri tentang apa yang di masa depan nanti terjadi dan apa yang udah terjadi di masa lalu. Sibukkanlah diri dengan apa yang terjadi saat ini. Memang bebannya berat untuk saat ini, kamu ngerasain kekecewaannya dalam, ya. Namun bukan berarti kamu gak bisa melewatinya. Aku ngeliat kamu mampu melewatinya kok, ya. Hanya kamu yakin apa enggak dengan diri kamu sendiri. See? Nine of Cups. Dan ada King of Pentacles. Dan ada Seven of Pentacles. Apa yang selama ini ya kamu kira adalah hal yang tepat, I'm sorry to say, memang untuk dalam artian sistem defense mechanism pertahanan hidup kamu untuk sementara itu benar, tapi untuk jauh ke masa depan dalam artian agar diri kamu merasa benar-benar aman dan nyaman, ya, dalam artian gak terbebani, itu salah, ya. Karena gini, jika hal itu benar dan baik kamu lakukan saat ini, pasti gak akan berdampak jelek dong ke depannya. Namun kalau yang kamu lakukan hari ini hanya baik sementara dan bakal berdampak buruk ke depannya, ya berarti bukan hal yang baik kan untuk dilakukan. See? Dan di bottom of the deck ada the Lovers. Oke. Kalau kamu memang sayang dan cinta dengan seseorang, akuilah itu setidaknya ke diri kamu sendiri. Kamu nggak harus menuntut diri kamu jujur ke dia, ya. Karena kamu nggak akan pernah bisa jujur dengan dia kalau kamu tidak jujur dengan diri sendiri. Hey. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Other growth, seek out a mentor or guide, take baby step as you grow, be willing to learn from others. See? Seperti aku bilang, ya. Intinya memang masa ini banyak banget untuk ruang kamu belajar, bertumbuh. Ya, kalau kamu memang butuh seseorang, carilah guide atau mentor, psikolog, terapis, konselor, siapapun yang kamu merasa mampu untuk menolong kamu, ya. Karena itu adalah satu langkah besar dalam hidup kamu. Saat kamu mampu melangkah itu, kamu sudah memberitahu ke semesta kalau kamu mau untuk belajar dari orang lain dan tidak keras hati, ya. Karena ini energi seseorang yang keras hati. Karena ujung-ujungnya keras hati akan menjadikan kamu seperti batu. I'm sorry to say this. Ya, kamu hanya bakal jadi seseorang yang gak pakai hati. Bisa buta dan tuli tentang
rasa empati. Okay, so that's it. Think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.